Jumpa lagi dengan saya Valen Elim di channel YouTube Praja Cerita. Nah, jadi kita kedatangan dua orang bintang tamu hari ini. Mereka adalah orang yang terjun langsung menangani pasien COVID. Kita akan kenalan langsung sama narasumber kita. Sebenarnya apa sih COVID itu dan apa yang mereka lakukan ketika mereka menangani pasien COVID. Oke, selamat malam teman-teman. Saya panggil sebagai nurse atau sebagai perawat aja kali ya. Ya, Perawat aja ya, oke. Jadi boleh dikonfirmasi ya bahwa kedua teman kita ini bekerja di rumah sakit pemerintahan ya, yang menangani pasien COVID saat ini. Ya, benar. Oke, sudah berapa lama? Maksudnya udah berapa lama terjun untuk menangani pasien COVID? Kurang lebih sih udah dari bulan Pertama kali COVID di tempat kita diumumin jadi rumah sakit rujukan, yaitu bulan Maret lah. Bulan Maret 2020 ini ya? Bulan Maret sekitar sebulan. Kita kan memang sistemnya di rumah sakit kita tuh untuk penanganan COVID karena ini KLB, jajan luar biasa. Jadi sistemnya bergantian. Jadi pas COVID itu udah banyak dari seluruh unit pelayanan itu pegawainya dari perawat sama dokter diambil untuk bergantian untuk menangani COVID secara bergantian. Selama sebulan bekerja 14 hari untuk istirahat. Gitu. Nah, udah kalau udah sebulan setelah istirahat bisa jadi pindah ke unit, balik ke unitnya semula atau nanti bakalan balik lagi kan ke COVID. Nah, Maret itu saya udah Maret sampai April itu mulai di tempat COVID sampai April, dan setelah itu istirahat, habis itu balik lagi ke unit asal sampai akhirnya ini sampai sekarang masih berlangsung tetap di COVID. Udah tetap di COVID dipindahin. Ini kan belum ketahuan jelas nih berakhirnya kapan ya. Boleh dong dikasih tahu ke kita kalau yang dilihat di lapangan langsung begitu ya, kondisinya saat ini bagaimana sih sampai saat ini? Katanya ICU sudah mulai penuh ya? Nah, ini kebetulan dia perawat ICU. Saya perawat intensif di HCU dan ICU. Untuk kapasitas kita memang semuanya sudah full. Jadi sekarang itu kita bahkan sudah mau nambah bed lagi, tapi kita masih lihat kondisinya sekarang memang semuanya udah full. Beda sama di waktu awal PSBB pertama di bulan April, Mei, Juni sampai habis Lebaran itu kapasitas kita masih ada sekitar 50% kosong. Tapi untuk setelah habis Lebaran, setelah PSBB dibuka, itu mendadak semuanya langsung full, dari rawat inap full, terus intensif ICU full, HCU pun juga full gitu. Jadi memang udah nggak main-main lagi, dan dari setelah habis Lebaran itu grafik pasiennya itu meningkat, sempat melandai waktu saat PSBB turun itu yang positif itu hanya bisa dihitung, bisa hitungan jari, tapi sekarang yang sudah masuk itu sudah hampir 80% itu terkonfirmasi COVID, 20%-nya itu masih PDP. Gejalanya bagaimana sih sebenarnya sampai bisa didefinisikan sebagai orang COVID itu? Untuk gejalanya nih, kita kalau di sini kita dibaginya ada dua ya, ringan sama berat gitu. Kalau misalkan ringan itu bahkan nggak ada gejala. Nggak ada gejala sama sekali. Ada juga, ada yang bergejala. Kalau bergejala ringan bisa sekedar sakit tenggorokan, perciuman hilang, tiba-tiba hilang, pengecapan hilang juga ada. Kalau sampai yang berat, yang yang udah punya penyakit komorbid sebelumnya gitu. Itu penyakit apa? Penyakit komorbid itu penyakit apa aja? Komorbid itu artinya penyerta, jadi dia sudah punya penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, terus dia punya penyakit ginjal kronik, cancer, rata-rata seperti itu. Tapi lebih cenderung banyak memang yang cancer sama hipertensi, diabetes itu paling banyak. Jadi tadi kan saya dengar bahkan ruang perawatan full ya, ruang inap ya, ruang rawat inap juga full. Ruang inap ya. Ruang rawat inap itu bisa digunakan untuk buat perawatan orang COVID juga atau gimana? Jadi ini kan memang di tempat kita itu ada satu unit memang itu buat seluruh COVID. Jadi di situ ada ICU-nya, di situ ada rawat inapnya, di situ ada ICU-nya, NICU-nya, sama ruang operasi juga ada di situ. Satu unit itu semua buat COVID. Kan yang kita dengar, kalau saya orang awam dengar
Kalau COVID itu orang harus diisolasi sendiri, Ya, ya kan? jelas. Nah, kalau Iya. kalau di rumah sakit pemerintahan apakah benar begitu atau gimana? Iya, karena Iya, kita pasti. untuk dirawat inap itu kebetulan kita punya 32 kamar untuk rawat inapnya. Jadi 32 kamar ya, jadinya bukan bed, beda. 32 kamar itu untuk 32 pasien. Jadi satu kamar satu pasien. Oh, bener-bener Begitu juga diisolasi ya? kalau di kita sama ICU kita sama HCU kita pun sistemnya kubikel. Jadi tersekat-sekat gitu. Jadi pasien tetap sendiri-sendiri. Kalau di ruang operasinya itu ada satu kamar operasi untuk pasien-pasien yang COVID. Oh, COVID juga perlu dioperasi ya? Kalau misalnya dia memang ada bukan perlu dioperasi, jadi kalau saat itu dia ada masalah, misalnya mau amputasi atau dia mau seksio melahirkan, tapi ternyata dia COVID, ya kita harus pisahin itu untuk beda-beda ruang operasinya. Dia harus yang bertekanan negatif. Kalau yang normal-normalnya aja itu tekanan positif. Ini kan ya kita menghadapi dilema memang ya. Pemerintah juga pasti menghadapi dilema. Waktu itu kan sempat kita dengar bahwa COVID itu memang membahayakan, tapi kemudian perekonomian juga hampir sama pentingnya juga dengan bidang pendidikan. Makanya ada wacana waktu itu sekolah mau dibuka, pegawai nggak perlu lagi work from home, boleh kerja ke kantor gitu kan ya. Nah, sehingga sekarang kita lihat penderita COVID makin banyak ini di negara kita. Pastinya pernah dong mbak-mbak perawat ini melihat penderita COVID yang ditangani sampai sembuh gitu kan ya. Banyak yang sampai sembuh kan ya. Nah, itu untuk sampai sembuh, mulai dari masuk sampai sembuh, kira-kira butuh berapa hari sih? Untuk berapa harinya itu kan tergantung ke daya tahan tubuh pasien itu sendiri ya. Ada yang memang satu kali dia positif, terus seminggu kemudian di swab negatif, ada. Berarti dia memang inkubasinya 14 hari pas gitu. Tapi ada juga yang sudah sampai 2 kali, 3 kali masih positif. Itu juga ada. Bahkan kita nggak bisa prediksi nih pasien bisa berapa bulan, tapi berapa minggu untuk dirawat. Cuman dari kita tetap untuk melakukan swab berkala gitu. Kalau bulan-bulan Juli Juni itu sistemnya pokoknya dia tuh harus swab 2 kali negatif baru dia bisa bisa pulangin. Tapi sekarang ini ketentuannya dia paling enggak udah 14 hari isolasi, tidak ada 14 hari isolasi, tidak ada keluhan, meskipun dia masih positif itu bisa kita pulangkan dulu. Nanti dia sambil dia isolasi di rumah gitu kalau misalnya memungkinkan. Karena sekarang ini kondisinya kan kalau kita tahan di rumah sakit terus tapi dia nggak ada keluhan, nah sementara kita juga untuk menampung untuk yang mau masuk lagi banyak lagi. Jadi ya sistemnya kalau misalnya 14 hari dia masih positif tapi dia nggak ada keluhan, itu bisa kita pulangin dulu. Dokternya biasanya bisa untuk memulangkan sambil kontrol rutin di poli kita. Ya, tapi kontrol rutin berapa hari? Sesuai dengan protokol si WHO sebenarnya juga sekarang ini dia meskipun 14 hari tanpa keluhan tapi maksudnya masih positif, hanya dikasih isolasi 10 hari, habis itu bisa beraktivitas lagi. Itu seperti kalau yang saya tahu dari teman saya di puskesmas sih, kalau mereka sistemnya ngikutin WHO. Jadi 14 hari diisolasi, habis itu nanti mereka misalnya masih positif, mereka bisa tetap diisolasi dulu 10 hari sambil melihat kalau mereka swabnya itu, kalau kita kan tahu swabnya cuma ada positif negatif. Sebenarnya ada lagi berapa banyak kumannya. Nama perhitungan virusnya itu ada masa di mana virus itu memang masih ada di tubuhnya, cuman tidak berpotensi menularkan. Ya, jadi kita makanya disebut ada yang bahkan positif sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nah, itu dilihat dari hasil jumlah virusnya. Jadi virusnya itu memang masih ada di tubuhnya tapi tidak berpotensi untuk menularkan. Makanya bisa kita pulangin.
gitu. Jadi dilihat dari kondisi badan orangnya juga ya, kondisi pasiennya sendiri ya. Kita tahan pasien dengan keadaan kondisi baik, imunitasnya bagus walaupun dia positif, sedangkan pasien kita yang di IGD pun masih banyak yang butuh rawat inap, yang masih butuh perawatan lebih dibandingkan yang sehat ini gitu, walaupun sebenarnya masih positif gitu. Kita masih tetap punya prioritas yang harus kita jalanin. Betul, karena banyak yang lebih urgent untuk ditanganin kan ya. Tiap hari datang berapa banyak pasien baru? Nggak bisa bilang. Karena Hari-hari ini? kita sampai hari ini sih masih full. Kalau full berarti kan kita nggak terima pasien baru lagi kan. Cuman ya kalau kita itu karena kita tidak bisa menolak pasien, jadi pasien yang kiranya memang sudah bisa mobilisasi ini sendiri ya dipulangkan. Kita prioritasin lagi mana yang butuh ruangan rawat inap, mana lagi kita prioritasin lagi mana yang butuh HCU atau perawatan intensif. Itu masih kita prioritasin selalu gitu. Jadi setiap hari pasti ada keputusan-keputusan baru yang sangat dinamis ya. Siapa yang harus dipulangin, siapa yang harus dimasukin. Ya. Oke. Pasti nggak mudah itu. Dan berbulan-bulan sudah nih tenaga kesehatan menghadapi semua ini. Sudah berapa? Dari bulan ya terhitung Maret, ya? kalau unit kita buka itu terhitung dari bulan April sampai sekarang ya masih buka. Pastinya udah pernah dong melihat ada pasien COVID yang meninggal. Ya, ada. Pasti pernah dong ya. Nah, itu bagaimana kondisinya? Maksudnya bagaimana dengan kondisi keluarganya ketika keluarganya ada yang meninggal karena COVID? Dan kita kalau di ruang rawat pasien yang meninggal itu sebelumnya sudah diedukasi. Sebelum masuk ke ruangan unit COVID sudah diedukasi oleh dokter akan seandainya ada perburukan atau seandainya ada kejadian tidak diinginkan seperti meninggal, tindakan selanjutnya pada saat sedang kritis, itu semua kita ada informasinya. Kita ada persetujuan dari keluarga. Jika terjadi hal-hal buruk pun juga sebelum masuk ke ruangan kita itu udah kita kasih tahu hal-hal terburuknya gitu. Jadi karena kan pasien nggak bisa dijenguk sama keluarga, kita komunikasi pun kadang by phone, by telepon atau by WhatsApp itu ya kita komunikasikannya lewat situ, edukasi sebelum masuk. Pokoknya walaupun pasien itu baik-baik aja, itu kita edukasi dari awal, inform consent dari awal. Kalau terjadi hal-hal buruk, seandainya pada saat itu, misalnya hari ini kondisi pasiennya baik, tiba-tiba besok perburukan, pada saat itu pun juga kita edukasi ulang. Saya sempat melihat tuh ada foto yang kontroversi kan tentang mayat yang digelung-gelung itu pakai plastik ya. Pakai plastik bukan situ? Kan ada waktu itu sempat foto yang viral tuh kalau nggak salah, di dalam satu ruangan korban COVID sudah meninggal terus pakai plastik ya. Kalau untuk sampai ke pemakaman kita nggak tahu seperti apa bentuk. Tapi yang jelas sesuai protokol SOP COVID sih. Ya, sesuai SOP-nya protokol pasien meninggal, pasien COVID itu sudah sesuai sama kita gitu. Jadi sesuai juga dengan agamanya, misalkan agamanya kayak Islam itu tetap disolatin sama kita, tetap kita sholatin, cuman tetap protokol untuk agama pasti masih kita jalanin sesuai agama masing-masing gitu. Tapi kalau untuk pemakaman, untuk pasien-pasien yang memang dirawat di tempat kita yang memang dia COVID itu nantinya pemakamannya kita taruhnya di pemakaman Pondok Rangon kalau nggak salah sih. Pondok Rangon. Ya di sana nanti bawa ke sana untuk pemakamannya, nggak dikasih ke keluarga karena kan biar satu di situ semua gitu sesuai dengan protokolnya di Pondok Rangon. Ya, saya sempat baca tuh di CNN katanya TPU Pondok Rangon udah mulai kehabisan lahan. Kalau untuk kehabisan lahan kita nggak urus. Pokoknya nggak pernah dengar ya? Sampai ke pemakaman kita kurang tahu. Yang jelas kalau sudah masuk ruang ranah, kalau sudah masuk unit kita itu pasien meskipun masih PDP tetap kita akan melakukan pemakamannya sesuai dengan protokol COVID. Nah, tapi meskipun dia PDP
kita harus usaha, misalnya dia meninggal, kita sebelum kita bawa ke kamar mayat itu kita harus tetap sebelum dia dibawa ke kamar jenazah, kita harus lakukan tes swab juga. Biar kita swab juga. Dia tahu itu hasilnya COVID atau bukan. Meskipun nanti hasilnya kita nggak tahu apa, yang jelas kan memang protokolnya sudah seperti itu untuk mencegah si keluarganya juga kalau memang ternyata COVID, ya kan, ke lingkungan sekitarnya mereka juga gitu. Pada intinya kalau sudah masuk ke unit kita yang COVID, pasien itu PDP atau terkonfirmasi, tetap kita lakukan SOP-nya COVID gitu. Itu sudah kita edukasi. Dari awal sebelum masuk ke ruangan kita, udah pasti kita edukasi ya, akan seperti itu. Terima kalau memang mau masuk ke ada ruang kita. Juga. Ya siap kalau memang sampai nanti keadaannya memburuk dan harus meninggal, dan kita harus melakukan pemakaman sesuai protokolnya COVID. Seberapa penting sih penggunaan ventilator buat pasien COVID? Seberapa penting ventilator untuk COVID? Karena COVID itu tuh benar unik ya. Kalau kita bilang tuh unik gitu. Dia akan bertahan sama orang yang kuat, dan itu ada pula juga yang COVID itu yang nyerang ya orang yang nggak kuat gitu. Jadi kalau untuk ventilator pun seberapa penting, karena yang diserang pertama kali memang saluran pernapasan, paru gitu. Apalagi ventilator itu kan sebagai pengganti paru kita di saat parunya itu memang sudah nggak bisa untuk bekerja normal sendiri, maka dibantulah oleh ventilator gitu. Sedangkan fungsi ventilator itu kan setidaknya pengganti paru-paru untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh gitu. Sebenarnya bukan seberapa penting, semua pasien yang bukan COVID pun sebenarnya ventilator penting kalau memang dia butuh. Kalau sebenarnya kalau dia tidak ada keluhan yang memberat, kalau dia tidak ada keluhan yang membutuhkan ventilator, itu juga nggak perlu ventilator. Kalau memang virus itu sudah sampai ke paru-paru, sudah menginfeksi paru seluruh, itu pasti dia akan mengakibatkan oksigennya turun, paru-paru kurang bekerja dengan baik, sehingga paru-paru kurang bisa melakukan menghirup oksigen dengan baik, sehingga ya mau nggak mau kalau sudah makin turun saturasi, kita harus membantu pasien-pasien tersebut dengan ventilator. Jadi kalau pasiennya nggak ada keluhan yang harus pakai ventilator, kita nggak akan pakai ventilator juga. Tapi kalau memang dia keluhannya sesak berat, paru-paru sudah terinfeksi dengan tertentu sih, sudah penuh dengan infeksi COVID, ya, dan saturasi juga makin turun, oksigen, dan dia sudah harus pakai ventilator, kita akan pakai ventilator. Oke, ini kan banyak anggapan di luar sana bahwa yang kena COVID itu kebanyakan adalah orang-orang tua yang sudah punya penyakit bawaan gitu ya. Sehingga banyak anak muda yang kemudian, udahlah kita sambil olahraga, sambil komunitas bareng jalan atau ngapa-ngapain bareng gitu. Nah, kalau di ruang perawatan para perawat ini, banyak nggak anak muda yang kena COVID? Oke. Kalau untuk banyak, pasti banyak. Range rata-rata dari umur 30 sampai 40. Ya, gitu. Terus banyak, nggak cuma orang tua, orang yang masih segala kalangan, segala usia itu ada. Bahkan anak-anak dari barulah sampai dewasa lansia pun banyak. Tapi memang kan karena kayak anak kecil sama dewasa sama yang udah lansia itu kan imunitasnya lebih rendah, jadi lebih beresiko, bukan lebih banyak tapi lebih beresiko mereka yang untuk yang banyak, karena semuanya sama, pasien sama banyak, yang muda ada, yang masih bayi ada, yang sudah lansia juga banyak juga gitu. Apalagi lansia itu sudah ibaratnya sudah banyak penyakit yang mengurung ya kan, kayak
YDM, hipertensi, paru-paru atau yang lain-lain itu ya mau nggak mau pasti komorbid, karena komorbidnya itu yang jadinya resiko tinggi untuk dia terkena COVID. Kalau kayak masih kecil, bayi gitu kan, imunitasnya juga masih kurang maksimal seperti kita yang dewasa, jadi ya gampang juga terkena COVID seperti itu. Boleh nggak di-sharing apa yang paling menyedihkan ketika bekerja di ruang perawatan COVID ini? Menyedihkan sih, menyedihkan tuh lebih ke pasien ya. Kalau pribadi saya, menyedihkan di COVID itu seandainya kalian kena, masyarakat kena, keluarga pertama adalah perawat dan dokter. Ya kan? Karena mereka tidak ditemani oleh keluarga gitu kan. Mereka sendiri berjuang sama kita bareng-bareng buat ngalahin itu COVID, ngalahin itu penyakit. Jadi sedihnya tuh support keluarga itu kurang menurut saya ya, kurang karena memang nggak ada support langsung. Kita hanya cuma dari video call, kita bantu dari video call untuk komunikasi dengan keluarga. Seandainya pun pasien itu masih bisa komunikasi, iya bisa video call, oke, bisa telepon. Tapi kalau misalkan pasien seperti kayak di ruang intensif, pasien udah terpasang oksigen, untuk hirup oksigen aja susah, apalagi berbicara. Menyedihkannya sih gitu. Cuman untuk kalau kita pekerjaan, kita sih nggak ada sedih-sedihnya ya. Kita tetap semangat, kita tetap ngejalanin semuanya itu semangat gitu. Walaupun pasien banyak, walaupun pasien udah terkonfirmasi itu banyak, kita tetap semangat, kita tetap pengen cepet-cepet selesai juga gitu. Kalau saya kan dari merawat pasien COVID juga menyedihkan ya. Cuma yang menyedihkan itu kenapa dari hari yang tadinya udah sempat turun kenapa jadi banyak lagi gitu loh. Apalagi sekarang ini masyarakat nih jadi kayak kurang percaya sama kita nakes, apalagi yang banyak gosip beredar kalau COVID itu dibuat-buat ya kan, COVID untuk menguntungkan salah satu rumah sakit. Rumah sakit. Oke. Beberapa teman saya juga berkata, benar nggak sih COVID itu kalau misalnya rumah sakit itu ada pasien COVID itu dibayar? Terus benar nggak setiap perawatnya itu dapat sekian? Oke. Kalau itu yang paling kayaknya kita udah capek di sini, kita udah pokoknya udah lakukan yang terbaik udah lah lama ya. banget ya, udah lama banget ngadepin yang kayak gini. Kita juga udah pengen liburan, mau kesini nggak bisa. Tapi kenapa ini makin banyak gitu kan. Terus apalagi omongan dari orang-orang udah mulai banyak ya. Omongan orang tuh udah banyak yang kayak meragukan, benar nggak sih COVID itu ada? Wah, depan mata kita ya. Depan mata kita. Kata saya kalau Mungkin harus dibawa kali ya yang nggak percaya itu ke ruang perawatan langsung gitu ya, pakai APD. Kalau mungkin menurut saya mungkin memang ada rumah sakit yang seperti itu, tapi kita nggak tahu siapa itu umum. Kalau rumah sakit kita jangankan dibuat-buat itu COVID, nggak dibuat-buat aja itu pelayanan COVID kita udah penuh terus gitu kan. Ya bahkan kita tuh sampai kayak udah nggak punya maksimal untuk berapa yang harus masuk ke ruang ranap, berapa yang harus masuk yang kapasitas terus bertambah, tapi tenaga kita turun gitu. Iya, tenaga kita turun. Sekarang ini di rumah sakit kita aja pegawai aja tuh udah banyak yang kena. Nah, tapi kapasitas ditambah. Kapasitas terus kapasitas ditambah. Pasien ditambah. Nah, apalagi di ruang ranap, kita kan di unit ini perawat-perawatnya semuanya, dokter-dokternya juga itu kan diambil dari unit-unit yang nggak ada COVID gitu loh. Jadi di sana juga di yang ruang perawatan di biasa. ICU, di semua ruang perawatan di non-COVID itu juga pegawai-pegawainya udah diambil buat ke COVID. Di yang non-COVID pun itu pasien banyak, ya kan?
kita juga sedih buat teman-teman kita yang di pelayanan COVID. Mereka juga harus bekerja keras juga di sana. Belum lagi tiba-tiba ternyata di pelayanan COVID itu pasiennya ternyata COVID. Padahal mereka nggak pakai APD dengan baik, dengan lengkap, ya kan? Itu seperti itu, guys. Pokoknya sedihnya sih di situ saat ini. Dimana kita juga memikirkan teman-teman kita yang di pelayanan non-COVID yang ternyata sudah pasiennya juga sudah mulai banyak dan pegawai juga dikurangin untuk pelayanan COVID. Tapi ternyata di sana juga mereka tidak safety gitu loh, karena ya tiba-tiba saja Kak itu nanti keluar hasil swabnya positif, ya kan? Karena jadi itu intinya karena banyak wilayah abu-abu ya kan. Jadi intinya banyak perawat pelayanan di non COVID pun kecolongan pasien COVID, sehingga perawat pun terpapar, pegawai akhirnya udah terpapar, dia berkuranglah tenaga kita, tapi kapasitas pasien kita ditambah. Ya sekarang bayangin aja istilah kita diserang tapi kita nggak punya peluru gitu. Ya jadi dari situ kita diserang sama banyak lawan tapi kita nggak punya peluru, kita nggak punya amunisi, so ya kebayang siapa yang kalah gitu. Itulah itu kondisi semua, nggak hanya rumah sakit kita, semua rumah sakit saat ini seperti itu. Iya, kapasitas ditambah tapi tenaga banyak yang isolasi mandiri pun karena terpapar. Kita bukan nyalahin kita terpapar, kita nggak tahu kita terpapar di mana, kita nggak nyalahin kita terpapar di pasien, kita nggak nyalahin seperti itu. Mungkin kita juga terpapar di jalan saat kita mau berangkat kerja, itu kita nggak tahu kita terpapar di mana, tapi yang pasti kita pun sudah banyak tenaga nakes yang udah mulai berkurang isolasi mandiri karena terpapar gitu, sehingga ya bisa dibayangkan lah masyarakat harusnya bisa membayangkan itu gitu. Nah ini kita udah mulai mencapai klimaksnya nih dari hasil pembicaraan kita malam ini. Ini kan kelihatannya grafiknya bakal naik terus nih. Kalau kepedulian kita tidak makin bertambah, ada kemungkinan kita akan menuju ke angka yang fantastis gitu lah ya. Saya nggak bisa sebut angkanya dan saya juga nggak mau nakut-nakutin. Tapi yang jelas ada pastinya pesan dari mbak-mbak perawat yang berada di garda paling depan berjuang menghadapi pasien COVID, yang bisa disampaikan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin masih sedang santai gitu ya, ngobrol di tempat makan tanpa pakai masker atau ngumpul-ngumpul nggak jelas nggak pakai masker. Ada nggak kira-kira pesan yang bisa disampaikan sehingga selalu jadi sampai lupa deh saking banyaknya sebenarnya mau dikasih tahu ke masyarakat. Jadi gini, masyarakat itu yakinlah, yang mungkin beberapa kebetulan juga kan kalau kita lihat dari atas, kalangan atas, tengah dan bawah itu kita lebih banyak yang di bawah gitu. Gencar pun dari puskesmas itu juga udah banyak banget kalau kita bisa lihat ya. Dari puskesmas pun juga untuk yang kalangan bawah tuh udah capek untuk woro-woro dia udah pakai protokol kesehatan, dipakai 3M-nya gitu kan. Pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan. Itu udah udah digencarin sama puskesmas yang memang nanganinnya udah paling bawah gitu. Untuk garda depan, kita tuh bukan garda depan, tapi masyarakat lah garda depan, kita tuh garda terakhir. Gitu loh. Masyarakat lah yang garda di depan, kita garda terakhir yang dimana kita akan nerima kalian untuk kemana gitu, untuk sembuh kah atau untuk kemana gitu. Jadi garda depan itu bukan kita, bukan pada petugas kesehatan, tapi para masyarakat itu sendiri. Dan mulai dari diri kalian untuk sayangin keluarga, yang paling penting itu. Kalau untuk saya sih, kalau memang kalian merasa COVID ini nggak ada, karena satu atau dua oknum rumah sakit atau apapun itu yang menyelewengkan, penyalahgunakan kewenangannya untuk mendiagnosa atau menangani COVID, jangan jadi patokan, karena sesungguhnya itu hanya oknum. Nah, kalau mau percaya apa nggak percaya COVID itu ada, COVID itu ada di depan mata kita. Intinya ya kita yang udah merawatnya gitu loh. Kalau misalnya
datang ke rumah sakit, misalnya dia jantung atau apa, terus ternyata dibilangnya COVID, ya balik lagi kita harus tahu, mungkin ada data otentiknya dokter memang yang menyatakan dia COVID. Jadi mungkin dia bisa mungkin memang benar dari hasil ronsennya atau dari hasil rapidnya dia ternyata ada COVID gitu. Jadi bukan COVID itu nggak dibuat-buat atau nggak dimana. Jadi datang dengan pasien jantung tapi kok ada COVID-nya, ya mungkin dari hasil swab, dari hasil rapid atau hasil labnya memang dia ada kecenderungan ke arah sana gitu. Jadi COVID itu ada, COVID itu nggak dimain-mainin. Kalau kita buat main-mainin, buat apa sampai harus ada yang kita juga capek, tenaga kesehatan kita ada yang meninggal dari dokter, perawat karena COVID ini, ya kan. Jadi saya harap sih gak disepelekan lagi gitu loh. Kalau misalnya datang ke rumah sakit, dia misalnya dengan sakit perut, misalnya dia dengan misalnya dia mau melahirkan tapi kok sekarang dites COVID, ya mau nggak mau harus dites karena ini juga bukan buat si pasiennya aja, maksudnya safety-nya ini, tapi safety untuk si tenaga kesehatannya juga. Jadi untuk kedepannya si pasien yang ini mau tindakan, misalnya dia mau seksio, dia mau ditangani di tempat yang seperti apa, mau di tempat yang COVID atau yang non COVID, yang tidak COVID gitu, non COVID. Karena kalau nanti ternyata dia COVID atau PDP, kalau PDP ternyata diantar di swab positif, ya kan pasiennya tuh buat bayinya juga nanti kan kita nggak tahu. Terus pasien juga buat petugasnya gitu loh. Jadi tanpa APD dia harus kecolongan dengan pasien terkonfirmasi gitu. Dan kalau terbayang nggak kalau misalkan masyarakat harusnya berpikir gitu, kalau semakin banyak kita yang terpapar karena kecolongan, semakin banyak tenaga kesehatan, perawat, dokter yang kecolongan, kalian seandainya masyarakat masih nggak peduli sama protokol kesehatan, siapa yang akan terima kalian di rumah sakit gitu? Kalau kita aja sebenarnya sudah banyak, saya yakin semua rumah sakit itu sudah banyak yang mengurangi kapasitas mereka, yang misalkan harusnya rawat jalan dia nerima 100 orang, akhirnya harus berkurang 50. Nah 50 orang itu yang kemana lagi? Terbayang nggak sih, maksudnya masyarakat itu kita itu segimana muter otaknya biar pelayanan tetap berjalan tapi kita safety, pasien safety gitu loh. Jadi akhirnya pun kapasitas harus dikurangin, kapasitas rawat jalan ya, karena kalau rawat jalan itu lebih beresiko karena pasien kan entah dari mana itu kita nggak tahu kita suka kecolongan atau enggak gitu. Dia OTG tanpa gejala ternyata positif gitu, banyak banget yang kayak gitu. Terbayang lah gitu kalau seandainya rumah sakit itu sudah salah satu rumah sakit 10% aja pelayanan kesehatan atau entah perawat atau pelayanan nakesnya itu 10% saja sudah harus isolasi mandiri, sudah terpapar, berarti harus berapa orang yang pasien yang berkurang di rumah sakit itu harus kita cut, harus kita potong supaya balance antara pasien sama perawat atau pasien sama dokter sama nakesnya itu seimbang jalannya, jadi nggak saling membahayakan. Betul. Terbayang masyarakat berpikirnya harusnya sampai saat itu. Sampai segitu panjangnya berpikir kalau seandainya gua sakit, gua ini mau kemana, rumah sakit sudah penuh gitu. Harusnya ya berpikirnya seperti itulah, harus sayangi diri sendiri dan orang yang kita sayangin. Bener, mungkin nggak banyak juga orang yang kepikiran hal itu, Mbak. Maksudnya saat ini belum kepikiran bahwa kalau dia sakit masih diterima apa enggak, masih ada nggak tenaga kesehatan yang bisa nerima. Nah, makanya kalau datang ke rumah sakit misalnya hanya dengan keluhan perut ini atau mau SC mau apa, tapi tiba-tiba di tes COVID, ya mohon maaf jangan sensitif dulu. Itu memang sudah protokol saat ini. Kalau misalnya ke rumah sakit IGD untuk dilakukan tindakan apa-apa itu harus
tes rapid dulu, tes COVID dulu, tes Kan apa demi macam-macam dulu. keamanan pasien Ini dan demi keluarga keamanan juga, kita, demi keamanan kita semua gitu, demi keamanan nanti kebaikan untuk kita si semuanya. pasien-nya, demi Keluarga keamanan pasien. kita si nakes juga gitu kan, biar nggak makin hari ya makin banyak gitu loh. Bayangkan kalau misalnya kita ngerawat aja, tapi memang kalau datang mungkin beberapa orang kan kayaknya sensitif banget kalau untuk dites COVID gitu ya. Benar-benar. Emang saya COVID, emang cuman begini, tapi kan sekarang banyak orang yang nggak ada keluhan spesifik COVID, tapi ternyata ya pas dites memang ada gitu loh, dari Itu banyak banget. hasil rapidnya lah yang ternyata positif atau reaktif, nanti tes swab. Nah itu nanti semuanya di hasilnya tuh dilihat lagi dari swab. Nah sekarang memang beberapa kan, kalau beberapa ada yang udah di swab berapa kali tapi negatif terus, tapi klinisnya sangat-sangat menunjukkan COVID. Nah itu dokter juga swabnya bisa jadi nggak cuma di swab hidung, tapi bisa sampai ke saya nggak bisa jelasin. Intinya Pokoknya swab begitulah ya. itu Macamnya, banyak banyak macamnya, macamnya. jadi nggak cuma swab dari Hidung, nasofaring aja, tenggorokan, itu tapi nanti banyak. bisa sampai saluran pernapasan jalur paru pernapasannya. juga ada. Kalau memang klinisnya tuh menunjukkan COVID, tapi swabnya negatif terus, nanti swab itu nggak hanya sampai di nasofaring aja, tapi sampai ke paru-paru juga. Itu yang saya Ini kayaknya karena bakal saya potong ada sih bagian ini. Belum banyak kayaknya orang yang benar dengar tentang hal ini. Mereka taunya swab ya cuman sampai ke ini kan, tenggorokan kan. nasoparu. Oke. Tapi Ini bagian terakhir nih. Ini kan bukan sedang di rumah dan bukan sedang di tempat di rumah sakit ya, bukan ya? Nurse ini sekarang, para perawat ini sekarang bukan di rumah sakit kan posisinya ya? Ya kita alhamdulillah kita sih dapat penginapan untuk para dari rumah sakit kita, alhamdulillah juga masih memfasilitasi kami untuk dapat penginapan gitu. Nah, jadi kan kita ada rumah sakit kemarin yang rumah sakit, kebetulan saya di Bekasi. Nah, ada rumah sakit yang di Bekasi itu ada satu fasilitas ICU-nya yang kedapetan pasien COVID positif. Nah, kemudian para perawat ICU-nya harus diisolasi mandiri, sehingga ICU-nya jadi harus tutup. Itu kan? Itu mungkin yang tadi Mbak perawat ini bilang ya, bahwa ketika ada pasien baru lagi datang tapi nggak tersedia ICU, harus lari kemana dia, kan gitu ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya para perawat sedang ini lagi rehat ya, atau lagi libur atau bagaimana? Istirahat lagi libur. Ada liburnya berarti ya? ada. Berarti berapa hari kira-kira liburnya? Sesuai roster sih 5 hari kerja 2 hari libur. Oh, 5 hari kerja 2 hari libur. Ya. Tapi tetap nggak boleh kemana-mana ya? Tetap nggak boleh kemana-mana. Kita bahkan kita sampai penginapan, sampai kita juga untuk mobilisasi mobile ke rumah sakit pun kita pakai jemputan gitu. Jadi benar-benar kita nggak naik angkutan umum, kita benar-benar pakai jemputan, berangkat diantar, pulang dijemput gitu. Oh iya. Benar-benar kita ya gitu. Terbayang dong nggak ketemu keluarga gitu loh. Ya, itu sisi paling sedihnya tuh yang pernah saya dengar tentang nakes, bahwa ketika mereka merawat COVID, bahkan sampai ada lingkungan yang nggak menerima mereka kembali di rumahnya. Pernah baca kan waktu awal-awal COVID itu, ada perawat-perawat yang nggak diterima lagi di lingkungan rumahnya, bahkan mereka nggak bisa masuk rumah karena lingkungan nggak menerima. Ada sih. Ada satu teman kerja waktu itu juga cerita gitu, kalau dia sampai kalau misalnya dilanjutin untuk terus-terusan di COVID, dia nggak mau karena itu ada satu suaminya yang nggak mau kalau dia di COVID, jadi kalau agak lebih takut jadinya. ada curhatnya gitu. Wah, oke. Tapi untuk kita, untuk para petugas kita yang di COVID ini,
untuk dari rumah sakit kita itu melayani ini sih rapid test rutin setiap 2 minggu sekali. Swabnya pun kita juga rutin sebulan sekali. Jadi setelah swab, kadang kita suka pulang ke rumah ke keluarga kita kalau misalkan memang kita mau pulang. Tapi kalau enggak ya kita masih stay di penginapan. Oh, bahkan nakesnya pun di swab ya? Ya, kita programnya setiap sebulan sekali itu swab. akan ada swab sebelum dia mau istirahat. Ada itu swab ada sebulan. Kita kerja sebulan, nanti habis Istirahat itu 7 hari. Istirahat 7 hari. Jadi 3 hari setelah kita libur 1 bulan itu kita baru di swab. Nanti hasil swabnya gitu lah. Pokoknya intinya kita sebulan kerja kita di swab, 2 minggu sekali kita rapid test. Apa perasaannya waktu di swab? Udah berapa kali? Sakit. Udah 4 kali. Nggak nyaman. Ya di swab itu nggak enak. Di swab itu walaupun sebenarnya nggak sakit sedikit tuh. Bohong kalau bilang nggak sakit itu bohong. Itu sakit ada sedikit. Ya namanya hidung dicocokkan kanan kiri, tenggorokan dicocok sama lidi kapas ya gitu rasanya. Maksud saya, bagaimana perasaannya waktu di tes COVID? Apakah deg-degan? Positif nggak ya? Oh, deg-degannya sih kita selama kita nggak ada gejala, kita nggak deg-degan, gitu aja. Sebenarnya deg-degan. Jadi kalau nggak ada gejala kita ambil happy aja, kita tuh happy. Kalau biasanya itu kok rata-rata ya orang kalau udah mau tes swab padahal sebelumnya dia nggak ada keluhan, tapi nanti tiba datang perasaan. Jadwalnya swab misalnya dua hari yang lalu dia nggak kenapa-napa, tapi ntar ada jadwal swab keluar tanggal sekian ya kan, ya itu ntar ada perasaan psikosomatik ya, ibaratnya ntar tiba-tiba kayak rasanya sakit tenggorokan, padahal mah sih enggak, tapi malah nggak perasaan aja karena tenggorokan kan tiba-tiba ada keluhan-keluhan mendadak, tapi sebenarnya itu nggak penting gitu. Sebenarnya itu nggak keluhan, cuma itu sugesti kita karena mau sebenarnya keluhan itu nggak ada. Sugesti dari kita yang perasaan di swab mau di swab nih. Apalagi tiba-tiba pusing. Iya, apalagi nunggu hasil swabnya yang kayak deg-degan kan. Kita hasil swab itu kan ada tiga tempat ya pemeriksaan. Ada yang di tempat kita kan punya lab sendiri. Ada yang di lab yang mikrobiologi, ada di lab yang lain lagi, karena kan nggak mungkin di tempat kita semua ya kan. Kalau di tempat kita semua memang 1 hari udah muncul tuh kan hasil. Tapi kalau udah di lab mikrobiologi itu bisa 3-4 hari baru muncul. Nah kalau udah kayak gitu, aduh deg-degan nih. Aduh saya apa gitu. Tapi kita nggak ada gejala tapi kita positif itu banyak. Soalnya banyak sekali. Kita kan di tempat kita juga ada pegawai yang dirawat, itu ada itunya sini tempatnya sendiri buat pegawai yang dirawat. Buat pegawai yang diisolasi mandiri, bukan dirawat sih dia. Nah itu rata-rata yang datang tuh nggak ada keluhan sama sekali, benar-benar nggak ada. Tiba-tiba pas di swab dia positif gitu. Atau ada beberapa yang keluhannya hanya tiba-tiba kok hidup penciuman saya menghilang gitu, tapi pas di swab kayak gitu positif, itu kayaknya kayak juga bisa berpetir aja gitu kan. Nah itu makanya nungguin swab tuh kayak ini kita akan kesambar atau enggak. Iya, makanya anak sekarang tuh kayak takut nggak ada keluhan, kalau takut aja nunggu hasil swab kalau lama hasilnya kayaknya gitu. Sedangkan saya cuma di apa namanya PCR ya. Sedangkan saya cuma di PCR aja saya deg-degan loh. Saya nggak kebayang kalau saya harus di swab tiap bulan, luar biasa. Tiap bulan. Salut. Belum kalau yang di ruang hangat yang biasa itu kalau udah terpapar langsung swab gitu kan. Oh, bisa langsung diadakan begitu tanpa menunggu 1 bulanan ya? Itu untuk non-COVID yang kecolongan pasien COVID. Pelayanan begitu ada ketahuan pasien COVID langsung di swab. Pasien COVID. Nah, itu pegawainya 2 hari atau selang 3 hari sampai 1 minggu didaftarin untuk swab gitu. Misalnya di pelayanan COVID, di unit pelayanan COVID itu ada pasiennya totalnya
tiba-tiba swabnya hasilnya positif. Nah, itu pegawainya seketika di tracing langsung swab gitu. Saya rasa cukup kali ya. Dengan begini, kalau saya masukin ke YouTube nanti semoga banyak yang lihat dan semoga banyak yang sadar gitu ya bahwa memang COVID itu ada. Banyak. Jadi salut saya buat kalian semua yang berada di garda paling belakang berarti namanya ya, bukan garda paling depan lagi ya. Garda terakhir perawatan kesehatan. Semoga semua ini segera cepat berlalu. Kita cuma bisa berdoa supaya kalian semua tetap sehat. Tetap sehat ya teman-teman. Tetap semangat. Harus sehat. Harus sehat. Harus sehat. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat waktunya malam hari ini sudah sharing bersama. Oke guys, jadi hari ini kita kedapatan satu informasi yang sangat berharga. Semoga kalian nggak percaya bahwa COVID itu ada, karena memang itu ada di luar sana. Bukan di luar sana, memang ada di depan mata kita sendiri, cuman kita nggak lihat aja. Jadi tetap harus pakai masker, tetap harus jaga jarak dan rajin cuci tangan. Gitu ya, Nurse? Ya. Ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak. You